Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif, full interaktif, masalah fikih, masalah qadaya mu'asirah, isu-isu kontemporer yang meliputi thaqafah, budaya, ijtimaiyah, sosial, siasiyah, politik, al-fikr atau ide, pemikiran dan lain-lainnya. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila al-imam al-alama al-faqih al-mari Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun, wal fadhil al-imam ar-ra'i Muhammad Zaki Ibrahim, wal syekh al-imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wal syekh al-imam Abu Hasan As-Sazili, wal imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi jami'il ulama wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka, tinggikan derajat mereka ya Allah, keberkahan dunia dan akhirat, mereka-mereka yang membantu di dalam perjuangan dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan pertama masuk dari Pak Agus. Pak Agus sudah datang belum ya? Masalah ada orang menawarkan umrah, uangnya belakangan, apa hukumnya? Kemudian pertanyaan kedua adalah dari Bapak Ahmad Jandi. Pertanyaannya adalah bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan kuburan. Ternyata kuburannya di dalam masjid. Berikutnya pertanyaannya adalah tentang masalah apa, masalah yang ketiga? Zikir. Dia hanya muqaddimah la ilaha illallah itu ya. Jadi karena Pak Agus belum datang, kita tangguhkan dulu pertanyaannya. Takut nanti nggak dengar. Karena saya nggak yakin YouTube ini jemaah kita tonton, paling-paling tengok udah. Karena kita kan bisa cek ditonton atau enggak, itu kita bisa tahu. Jadi makanya ya itu paling-paling YouTube kita untuk dokumen, watha'iq, untuk dokumen kita jangka panjang.
Atau mungkin dakwah kita, teman-teman kita ada yang di luar negeri sekolah, iseng-iseng buka. Itu sama kayak tulisan saya dulu. Dari tahun 2010, dari 2009 bahkan dulu sempat pernah mati website. Jadi dari tahun 2008, 2009 saya udah nulis, tapi websitenya rusak. Baru 2010 permanen, bukan permanen ya, websitenya masih aktif. Jadi tulisan dari dulu sampai sekarang terus dilihat. Alhamdulillah. Jadi walaupun jemaah nggak membaca, kadang-kadang pertanyaan itu sudah saya tulis 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun yang lalu sudah ada. Ya. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyanyikan Indonesia Raya. Jadi kalau menyanyikan Indonesia Raya itu kan muatannya adalah intinya itu doa dan munajat itu kan. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu diantara isinya hiduplah Indonesia Raya. Itu sebenarnya munajat. Jadi kalau dia menyanyikan di kuburan, niatnya untuk apa? Yang penting pakai adab. Kalau dia di masjid ada adabnya. Jangan sampai pakai celana pendek dari masjid berdiri tengah-tengah masjid lah nyanyi udah di situ kan. Harus ada adab. Kemudian kuburannya apa di masjid? Kan enggak. Kalau menyatu dengan masjid itu banyak. Jadi harus ada adab. Jangan ketika tawaf nyanyi Indonesia Raya. Jadi ada adab. Nah, jadi walaupun kandungannya tidak terlarang, bagus, tapi harus pakai adab menyanyikannya. Ya, ada adab doa, ada adab kita bermunajat. Kuburannya di masjid, lengket dengan masjid, boleh, tapi pakai adab. Jangan jerit-jerit. Ya, itu sifatnya mubah. Jangan sampai hanya lagu itu saja yang dikumandangkan di kuburan, doanya nggak ada, doa yang lain. Itu ya. Itu sama kayak di Mesir itu namanya lagu Biladi. Lagu kebesaran mereka itu Biladi, negeriku. Masri ummud dunia. Mesir itu katanya ibunya dunia. Jadi kadang-kadang kalau budaya kita kan orang yang terlalu pede menyebut dirinya negaranya ummud dunia, ibunya dunia, itu kan kita mangkal juga ya. Jadi asal kita debat sama mereka gitu kan, Masri ummud dunia, Mesir itu ibunya dunia katanya. Ayo Indonesia abuha, Indonesia ayahnya bilang. Jadi kenapa dikatakan Mesir ibunya dunia? Karena memang peradaban tertua Mesir yang kelihatan. Ya, kelihatan peradaban di dunia tertua itu Mesir. Kita katakanlah Ramses, Fir'aun, Faraoanah. Jadi Ramses 1, Ramses 2 itu Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Bahkan sebelum itu lagi ya. Walaupun sebenarnya peradaban itu semua mengklaim. Kalau kita lihat nanti di Irak juga tua kan. Semua negara Timur Tengah itu adalah punya peradaban tertua. Cuman saking banyaknya peninggalan di Mesir sehingga mereka mengklaim Masri ummud dunia. Itu ya, Mesir itu ibunya dunia. Padahal sebenarnya kalau seandainya Allah juga ingin mau tunjukkan athar-athar atau bekas-bekas peradaban manusia dulu, sebenarnya bukan hanya Mesir ya, bahkan sebelum Mesir juga banyak ya. Ya terutama itulah daerah Timur Tengah. Mekah, karena Allah habarikan dalam Al-Quran, masjid pertama kali didirikan di mana? Ka'bah, ya, yang langsung Allah membangunnya. Berarti kenapa enggak Mekah ummud dunia? Itu dia. Jadi kalau mau jujur ya Mekah itulah dia sebenarnya yang pertama kali peradaban. Oke, kita kembali kepada kemudian berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah zikir, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu hadis Rasulullah ya. Disunnahkan Rasulullah setiap ba'da salat, terutama ya ba'da subuh atau ba'da maghrib. Kalau Rasulullah sebutkan di dalam kitab Subulus Salam, termasuk dalam kitab Muwatta kemarin kita kaji. Jadi mangqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangqala idza shalla subha la ilaha illallah 10 marrat kun ka
ka'adli arba'a riqab wa kutiba lahu bihinna 10 hasanat wa muhayya anhu bihinna 10 sayat wa rufi'a lahu bihinna 10 darajat wa kunna hirzan min asy-syaitani hatta yamsi wa idza qala ba'da al-maghrib fa mithla dzalik. Jadi keutamaan zikir la ilaha illallah, pertama mendapat perlindungan. Iya. Jadi sama kayak dia memerdekakan budak, 10 budak. Mendapat 10 kebajikan, dihapuskan dari 10 keburukan, mendapat kemuliaan 10 derajat. Kemudian keburukan setan pergi dari dirinya. Artinya setan kalau mengganggu, santet dan sebagainya hilang. Jadi ternyata ada orang banyak saya perhatikan memang budaya di sini itu sering kadang-kadang disebut saja, jarang apa. Jadi ketika dia sebut afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kita pikir zikir, rupanya habis itu doa dia. Nah, itu saya pun baru di Jakarta tahunya itu. Setahu saya kalau ulama-ulama dulu di Sumatera belum pernah bikin kayak gitu. Jadi kesannya seperti bakhil kita berzikir, tapi ya memang udah masing-masing orang mengamalkan hadis tentang setelah sholat zikir itu sering dipenggal-penggal, sering dipotong-potong. Ya nggak apa-apa, cuman martabat zikirnya rendah, itu aja, makruh saja. Iya, saya beberapa masjid saya perhatikan gitu. La ilaha illallah, kita pikir mau zikir ya kan, rupanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masjid-masjid kita Betawi lah. Nggak apa-apa. Jadi kalau bisa mungkin di rumahnya mau zikir panjang nggak apa-apa. Jadi kata Rasulullah 10 saja itu tadi ya kaifiatnya. Belum lagi kalau 100, maka 100 kebajikan, 100 keburukan kita Allah angkat, 100 kebajikan kita Allah berikan. Dihapuskan Allah kita 100 daripada keburukan. Kita seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian setan santet apa saja ketika kita mengamalkan satu hari itu. Rasulullah bilang kalau habis subuh atau pada maghrib. Jadi kalau habis maghrib dia sampai pagi terlepas dari itu. Ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Turki Abdullah bin Ais wa Abi Ayyub, dan banyak sanad-sanad hadis ini banyak ya. Itu dia. Oke, kemudian adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa benar pada saat perkembangan tasawuf kala itu dikenal kalau tasawuf widatul adyan? Ya. Widatul adyan atau kesatuan agama bahkan kemanusiaan atau humanisme adalah satu dan sama. Sepertinya kalimat seperti ini sangatlah membingungkan umat kala itu. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, tasawuf adalah sebagai akhlak. Tentu saya sangat relevan sepanjang masa, sepanjang zaman. Yang saya ingin tanyakan, relevankah mengajarkan sikap zuhud kepada kaum miskin dan mustad'afin, karena mereka tanpa diajarkan pun hidupnya sudah susah zuhud meskipun mungkin terpaksa. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustaz, saya mohon masukan bagaimana caranya mempelajari ilmu tasawuf dengan dosis yang tepat. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama tentang tasawuf itu menyatukan semua agama. Ini orang nggak pernah belajar tasawuf ya. Orang nggak pernah belajar tasawuf. Sama dulu saya waktu haji tahun 1999 dari Kairo, dari Mesir. Jumpa teman saya sekolah di Madinah. Dia ajak dialog, saya bilang ini kita musim haji, malah saya dialog nggak mau, tapi dia paksa terus. Mungkin karena teman saya dari kecil dulu di Wasliyah. Akhirnya dia mungkin lama nggak jumpa saya, kepingin debat aja. Dia tanya, tasawuf itu katanya tak mewajibkan salat, saya diam aja. Tasawuf itu amalan majusi. Ah, ini mirip lah, ini sama lah ini. Menyatukan agama dan sebagainya. Ya. Udah, ini orang yang tidak pernah kenal tasawuf. Jadi dia memahami Ibnu Taimiyah, kenapa dia mengingkari tasawuf, itu bukan tasawufnya, karena memang kondisi saat itu orang-orang di Syria ketika itu ada menggunakan istilah tasawuf sama kayak di Indonesia. Enggak sholat ngakunya sufi, enggak sholat dia ilmu kejawen, dia cari ilmu kebatinan di kuburan, ngakunya tasawuf. Ini saya kira ini udah bebuih mulut saya mengulang-ulang ini ya. Jadi Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya dia yang diamalkannya amalan sufi.
Muridnya yang paling dekat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyusun kitab 2 jilid besar tebal, Madarisus Salikin. Itu banyak amalan-amalan sufi, termasuk perkataan Imam Junaid di dalamnya, Imam Syairazi dan sebagainya. Bahkan kuburan Ibnu Taimiyah sampai detik ini nggak dipindahkan tuh, di kuburan para ulama-ulama sufi. Ya, udah. Saya debat sama teman saya. Tunjukkan sama saya mana kitabnya yang mengatakan tasawuf tidak boleh sholat. Udah, nggak sanggup dia. Tak bisa. Udah, saya tanya lagi. Apakah Anda pernah membaca Mustalahatus Sufiyah? Tak pernah. Jadi tamat dari Medan langsung ke Madinah. Ya habis dulu kan lagi kuat-kuatnya Wahabi kan. Sebelum 11 September itu kan mengerikan. Saya Pak Haji tahun 99 Pak. Itu bawa kitab Sabilal Muhtadin. Itu diperiksa Pak. Diperiksa ya. Kitab Eda. Ini kita apa ini katanya? Ini khurafat katanya. Segala macam bid'ah ini segala macam. Akhirnya saya langsung buka bab suf, kalau saya bilang unzur, saya bilang hadal maudu kathir al maudu'at mana tentang manasikul haji, saya tunjuklah. Barulah saya bilang ini ente nggak punya otak, saya bilang. Akhirnya setelah saya tunjukkan judulnya manasikul haji, baru diserahkannya buku itu. Jadi dulu Pak, sebelum peristiwa 11 September peledakan WTC, jadi ada hikmahnya juga itu WTC itu. Peledakan WTC itu ada hikmahnya juga di dunia Islam. Akhirnya barulah itu luar biasa. Jadi buku-buku harakah di Saudi nggak bisa masuk. Nggak tahu sekarang. Mungkin ini ada apa kita guru kita juga di sini nih. Ini guru apa kita di Rosa Khosoh dari Saudi. Mungkin masa-masa dia nggak tahu saya apakah buku-buku harakah udah bisa masuk dulu masa-masanya. Kalau masa-masa tahun 99 belum bisa. Belum bisa juga ya. Nah itu. Jadi buku Syekh Qardawi nggak boleh masuk. Buku-buku haroki, buku-buku siasah agama kita katakanlah bukunya tafsir Al-Zilal, Said Qutb mana boleh masuk itu. Jadi banyak sekali yang dihalangi. Jadi kita balik ke masalah tasawuf tadi. Saya bilang kalau Anda belum membaca Al-Kutubul Mustalahatus Sufiyah, udah kita nggak usah debat. Baca dulu. Tunjukkan sama saya mana kitab sufi ulama besar yang di dalamnya sesat ajarannya. Tak sanggup. Syekh Jalal Asyuti, Syekh Jalal Al-Mahalli, semua karyanya. Tunjukkan sama saya karya Jalal Asyuti yang sesat. Tunjukkan kitab dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi, mana yang sesat di situ. Mana tunjukkan sama saya kitab Imam Junaid yang sesat di dalamnya. Nggak ada. Jadi itu ya. Jadi saya kira jangan sampai kita mendengar pernyataan-pernyataan lain kalau kita belum belajar. Apalagi kita kalau di sini sudah dari nol ya mengkaji tasawuf. Saya kira ini makanya betul saya bilang tadi kan. YouTube kita nggak dibaca, nggak dilihat. Kalau diulang-ulang YouTube-nya, saya yakin pertanyaan ini nggak akan muncul lagi di sini. Yakin saya. Kalau dibuka khusus YouTube kita tentang tasawuf Ibnu Khaldun dari awal, nggak usahlah saya suruh yang sampai 300 lebih video kita untuk dibuka. Cukup yang Ibnu Khaldun saja. Saya kira pertanyaan ini tidak akan muncul lagi. Itu dia ya. Kemudian tasawuf itu kita relevan nggak? Bukan berarti orang miskin itu disebut zuhud. Ya ini juga salah sudah. Yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang dia hatinya lebih kuat kepada agamanya, kepada Tuhannya ketimbang dunianya. Bukan ukurannya harta miskin, tidak. Zuhud itu bukan kaya miskin. Orang kaya pun bisa zuhud. Cuman kenapa para wali Allah tidak mau mengkayakan dirinya perkara dunia? Takut mempertanggungjawabkannya. Takut gara-gara harta dia sedikit ibadahnya. Jadi kalau orang kaya zuhud ada nggak? Bisa. Contoh dia punya harta 3 triliun, tiba-tiba bangkrut 10 triliun, nggak stres dia.
Jadi zuhud itu tarkud dunia. Meninggalkan dunia itu bukan berarti dia membuang dunianya. Artinya dia lebih mengutamakan akhiratnya. Lebih mengutamakan ma'rifatnya kepada Allah, bersih tauhidnya. Jadi apapun yang dia kerjakan di dunia ini semata-mata karena Allah. Miskin belum tentu zuhud. Berapa banyak orang miskin dia mencuri karena nggak sanggup dia menahan lapar. Berapa banyak orang miskin nggak sholat. Bagaimana dia dikatakan zuhud nggak sholat? Allahu Akbar. Ya, masa ada orang miskin nggak sholat dikatakan zuhud? La ilaha illallah. Berarti belum pernah mendengarkan gambaran zuhud. Zuhud itu hanya untuk orang yang saleh, gelar orang yang saleh. Dan bukan mesti ulama yang mengamalkan zuhud. Jenderal berbintang 4 pun boleh. Masuk tentara dia nggak nyogok. Dapat gaji pas-pasan sesuai dengan yang diberikan pemerintah. Tidak menghalalkan segala cara. Dia sabar ketika ditimpa musibah. Dia tetap istiqomah menjalankan ibadahnya, itu dia ya. Jadi bagaimana cara, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana dosis yang tepat? Cara mempelajari mutasawuf, dosis yang tepat. Saya kira sudah kita ajarkan dari nol, dari yang perlahan. Udah, yang paling rendah ajaran tasawuf, cintai majelis ilmu, ya. Utamakan adab dalam talabul ilm, adab terhadap muallim, terhadap alim dan muta'allim. Berapa banyak orang duduk di majelis ilmu ketika hatinya tidak ada ta'zim dengan gurunya, tidak ada ta'zim dengan majelis ilmunya, maka ini sudah lari daripada ajaran tasawuf. Jadi tasawuf itu islahul qulub, membersihkan hati. Yang paling sederhana, bagaimana kita sabar menghadapi cobaan. Bagaimana kita jangan sampai lepas yang sangat dasar sekali, yang sangat dasar sekali ajaran tasawuf itu. Jangan tinggalkan rukun Islam, jangan sampai nggak sholat. Anak kita jangan sampai nggak sholat. Jangan sampai kita mendengarkan hal yang ma'ruf, tapi setelah kita tidak mendengarkan lagi kita buat perbuatan yang mungkar. Itu dia. Jadi etika akhlak, bagaimana kita membersihkan tauhid. Jadi kalau untuk tingkat tinggi tasawuf itu pun tak banyak teorinya, cukup 2. Ini pun pernah kita jabarkan, cukup 2 para wali, cuman kita belum mampu, ukuran kita belum mampu. Apa itu? Al-fana wal baqa. Cukup 2. Martabat wali itu cukup 2, tapi kita nggak mampu yang 2 ini. Mengkekalkan diri dan membinasakan diri. Mengkekalkan diri bukan berarti kita meniru Tuhan. Membinasakan diri bukan berarti kita bunuh diri. Mengkekalkan diri kita artinya mengkekalkan as-sifatul mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji itu selalu kita kekalkan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bisa nggak? Wah, berat kali. Bisa nggak? As-sifatul mahmudah. Semua sifat yang terpuji itu harus kita kekalkan di dalam diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Wah, itu berat itu. Kemudian membinasakan diri kita. Yang dibinasakan apa? As-sifatul madhmumah. Semua sifat yang buruk, yang tercela, kita binasakan dari batin kita. Bisa nggak? Kita benar ini, kalau kita salah dihina orang wajar, ya wajar. Kita benar dihina orang, bisa nggak sabar? Bisa nggak kita nggak usah dendam? Bisa nggak kita memaafkannya? Nah itu dia ya. Jadi yang paling sederhana, jangan tinggalkan sholat. Ajaran tasawuf yang paling sangat sederhana, akhlak itu jangan ditinggalkan. Jangan sampai akhlak kita dengan orang preman, dengan orang nggak sholat tinggi, akhlak kita dengan pejabat tinggi, akhlak kita dengan orang yang punya duit tinggi, tapi akhlak kita dengan orang soleh tak ada. Iya. Kenapa? Karena nggak ada duitnya, miskin.
Wakhfid janahaka lil mu'minin, kata Allah. Kamu harus rendahkan sayapmu, pundakmu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Jadi itu dia ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan kalau kurang sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pakai apa rumus kita bisa selamat dunia akhirat. Nah, ini baru saja dijawab tadi kan? Baru dijawab, itulah rumusnya. Tasawuf itulah rumusnya. Takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apakah termasuk bagaimana kita hidup sampai mati? Iya. Jadi takdir kita, jadi ini sudah selalu kita ulang-ulang. Takdir dengan qada. Kalau takdir itu bisa berubah. Kalau qada nggak bisa. Ini rukun iman kita yang ke-6. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Ya. Seandainya aku bentangkan, kuluaskan rezeki engkau, maksudnya di sini rezeki harta, pasti kamu akan bagha. Tetapi kata Allah, sengaja aku takdirkan engkau berbeda-beda. Dari segi harta itu, ada yang miskin, ada yang kaya. Sekarang engkau miskin bisa kaya. Makanya kalau kita mau berubah dari takdir kita, walaysa lil insani illa ma syaa. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia itu, kata Allah, kecuali hasil usahanya sendiri. Berusahalah kita. Dan usaha itu semaksimal mungkin. Jangan putus asa. Jangan kita berusaha sudah mati-matian tapi pas-pasan untuk makan, kita putus asa, jangan. Terus berusaha. Likulli darajatun mimma amilu, kata Allah. Tinggi rendahnya derajat engkau itu tergantung usaha, amal usahamu. Kalau kita kuat berusaha, udah di dalam Islam kita sudah mati-matian berusaha tapi ternyata duitnya pas-pasan mulu, malah menambah hutang. Udah, itu lebih mulia kedudukannya orang yang berusaha banyak utangnya ketimbang ada orang nggak pernah usaha nggak punya utang. Contoh anak orang kaya, itu kan nggak ada usahanya, Pak. Hidupnya senang aja pagi sore siang malam, dapat harta warisan. Ini martabatnya rendah. Jadi kalau kita sudah berusaha, jadi Allah itu tidak melihat kita hasil yang kita dapatkan, tapi adalah bagaimana juhud kita, bagaimana kesabaran kita menghadapi perjuangan, kesabaran itu. Itu yang Allah lihat. Ada orang dia berusaha 5 tahun kaya, dapat 1 miliar omsetnya, keuntungannya. Ada orang dia bekerja 1 tahun, makan pun susah. 5 tahun susah juga. 20 tahun, 50 tahun susah juga. Ada orang baru lahir langsung punya duit 1 triliun. Ya, anak Bakri umpamanya, ya kan? Anak Soeharto lahir langsung punya aset di mana-mana, ya kan? Bukan itu yang Allah lihat. Jadi itu dia ya. Jadi sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Apakah pada zaman Rasulullah para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercandaria? Bagaimana cara mereka bercanda? Ini saya kira sudah pernah juga ini kita jawab. Kayak ini pertanyaan dulu ini ditulis lagi ya. Iya kan? Pertanyaan-pertanyaan dulu ini tulis lagi. Kata orang sekarang, kata orang Arab, mafis ibda', tak punya kreasi. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin boleh jadi apa namanya, teringat yang baru, teringat yang hal-hal yang baru lagi. Jadi zaman Rasulullah dulu itu bermacam-macam. Bahkan ada sahabat yang guyonnya itu melampaui batas, Pak. Ada, Pak. Luar biasa guyonnya itu. Saking luar biasanya itu sering orang buta pun dikerjain, ditipuin. Jadi dia cari orang yang pernah menipunya. Siapa katanya? Rupanya ketika itu sahabat lagi sholat. Dia kena orang buta nggak tahu. Ayo katanya, di situ dia masuklah ke masjid. Dipukulnya.
orang yang sholat tadi. Dia pergi lah. Habis sholat sahabatnya tanya, kenapa kau pukul aku? Itu si Fulan tadi mengatakan engkau yang mengerjain aku kemarin katanya. Siapa yang mengatakan? Si Fulan. Nah itu. Jadi ada, tapi ini memang ada memang bawaan orang yang guyon seperti itu. Walaupun tidak semua Rasulullah membolehkannya ya. Ada memang harus punya etika. Jangan guyon itu yang melampaui batas. Karena Rasulullah pun juga suka berguyon. Saya kira sudah tahu lah guyonan Rasulullah ya. Jadi, nah supaya nengok videonya diulang aja lagi nanti, tengok di YouTube. Sering saya angkat, banyak para sahabat juga sering berguyon. Cuman candanya setelah banyak ajaran Islam tentang etika akhlak, bercanda itu jangan sampai menjatuhkan mur'ah, itu pertama. Yang kedua, bercanda itu jangan melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Kita katakanlah zaman sekarang ini istilahnya prank. Nggak boleh itu. Ya, itu candanya udah melampaui batas. Candalah ala kadarnya saja. Oke, itu aja ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan khilafah hingga menjadi pro dan kontra umat Islam sendiri? Ini juga sudah banyak, saya kira saya ulang-ulang ya. Jadi khilafah itu kita nggak usah berawal daripada kalimat ininya ya. Ini kan pertanyaan saya yakin langsung kepada masalah pemerintahan ya. Jadi khilafah itu pemerintahan Islam yang memang metodologinya itu tidak ada ditetapkan bagaimana petunjuk dari Al-Quran secara terperinci. Begitu juga dalam hadis-hadis tidak ada secara terperinci. Tapi memang seluruh umat Islam itu wajib dia harus memiliki pemimpin untuk mengatur negerinya, untuk mengatur dirinya, untuk mengatur keluarganya. Karena tidak boleh ada sebuah kelompok, negeri, apalagi negara, tidak ada yang memimpin. Maka kalau di perjalanan peradaban Islam, yang memimpin itu disebut khalifah. Walaupun di dalam Al-Quran kata-kata khalifah fil ardi itu adalah semua manusia khalifah, pemimpin. Bagaimana cara pemerintah negara Islam itu juga teorinya banyak sekali. Jadi kalau kita katakanlah setelah Khulafaur Rasyidin nanti ada Khalifah Umayyah, bisa kita juga kenal dengan ada Khilafah Abbasiyah. Setelah itu banyak lagi di antaranya Akhshidiyah, Tuluniyah, Fatimiyah, yang terakhir Utsmaniyah. Jadi kalau dalam perjalanan sejarah Islam, pemerintahan-pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah itu bukan berarti sesuai dengan ajaran Islam. Tidak. Yang murni sepakat ijma' ulama, yang pemerintahan Islam yang tidak menjadi pertentangan meskipun dalam perjalanannya terjadi pertentangan besar, itu Khulafaur Rasyidin. Tapi sudah ke belakang setelah Umayyah itu rata-rata kerajaan. Abbasiyah kerajaan, Tuluniyah kerajaan, Fatimiyah kerajaan. Itu dia ya. Tapi apapun bentuk negara, mau dia kerajaan, monarki, republik, apa saja, selagi dia menegakkan keadilan, halal, boleh. Dulu sebenarnya banyak ya. Nanti bisa dilihat nanti tulisan saya tentang masalah 4 pilar harga mati nasional dalam gugatan. Itu mungkin ada 7 tahun mungkin saya nulisnya. Udah gitu tentang masalah negara Islam, jihad teroris negara Islam. Coba nanti lihat nanti. Sengaja saya tidak bentangkan panjang lebar di sini. Saya hanya kesimpulan saja. Nanti masih bisa di googling ya, masih bisa di googling. Banyak tentang masalah pemerintahan saya tulis. Jadi apapun bentuk negara silahkan boleh. Istilah nama apa saja, mau bentuknya khilafah, mau bentuknya republik, udah. Khilafah ini
Itu pun dalam dunia Islam, saya ulang lagi, di dalam dunia Islam ini berbeda-beda sistemnya. Khulafaur Rasyidin tidak sama dengan khulafa Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Aksidiyah, termasuk Ayyubiyah. Tidak sama modus operandinya. Intinya apa? Kesimpulannya, apapun nama negaranya, selagi dia menegakkan keadilan, boleh. Makanya, apakah bisa Indonesia dikatakan negara khilafah? Silakan kalau mau didefinisikan khilafah. Berarti khalifahnya siapa? Jokowi. Oh, tunggu dulu. Banyak orang protes kalau dibilang Jokowi khalifah, ya kan? Jadi kalau fikih siasa, fikih politik itu sangat luas. Maka intinya adalah yang paling penting negara itu, pemimpin itu harus berbuat keadilan, tidak melanggar undang-undang, hukum-hukum Allah. Dan definisi hukum Allah ini bukan menurut hermeneutik atau interpretasi individu. Jangan. Jadi di Indonesia ini kan kita punya lembaga yang resmi. Selagi lembaga-lembaga ulama kita, selagi mayoritas ulama kita sudah sepakat bentuk negara kita seperti ini, tak boleh digugat lagi. Tak boleh digugat. Nah, jadi saya dulu dialog sama HTI ketika lagi jaya-jayanya tahun 2011. Sampai sekarang filenya ada. Alhamdulillah, Pak. Ada buktinya. Mungkin ada di antara jemaah yang udah pernah saya tunjukkan. Alhamdulillah, Pak. Saya ngomong 2011. Saya bilang HTI akan bubar. Dan saya bukan hanya sekali debat itu. Termasuk di Masjid Atin saya pernah dialog panas. Ketika itu mereka lagi jaya-jayanya, lagi kuat-kuatnya, omsetnya besar, karena bahkan saya dikirimi terus. Saya dikirimi terus setiap bulan 2-3 majalah Islam. Ya dikirimi, saya terima aja. Pernah saya diundang, tapi saya dikibulin. Yang dalam seminar katanya kebetulan di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat ya, Nusantara ya. Ternyata pembicaranya bukan sesuai dengan yang dia bikin. Tertipu saya. Akhirnya saya nggak mau lagi datang, diundang. Jadi saya dialog ini udah panjang. Sebelum dibubarkan saya sudah prediksi ini akan dibubarkan. Jadi teori mereka betul. Tapi bukan teori secara keseluruhan. Kalimatnya khilafah itu betul. Khalifah itu baik, bagus. Tapi ketika mereka membuat sebuah sistem teori cara menjabarkannya, semuanya salah. Wah, ini nggak ada waktu kita ya kalau kita pecahkan. Jadi semuanya salah. Udah. Saksinya Profesor Din Samsudin. Itu saya selalu share itu ketika sebelum mereka dibubarkan. Termasuk tokoh-tokoh MUI. Itu saya sudah share itu. Bakal bubar dan harus dibubarkan. Banyak teori-teorinya. Bahkan sekarang saya print itu. Dulu waktu masih HP jadul, belum ada Android. Itu ya, itu saya ketik ulang itu. Tanggalnya, jamnya, detiknya. Terus saya print. Alhamdulillah itu terbukti semua tulisan saya. Dulu saya dihina-hina, Pak. Tahu mereka dulu ngeri backingnya, termasuk maaf ya, Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto backing dulu termasuk. Dan banyak jenderal-jenderal TNI juga ada. Termasuk juga tokoh-tokoh kementerian ada. Ketika itu mereka merasa di atas angin. Cuman HTI ini jangan disamakan ISIS. Nah, itu saya marah juga. Makanya teman-teman kita dari NU ketika mereka terlalu menghujat HTI, saya tolak. Jadi begini, itu HTI itu sebenarnya organisasi hanya sebatas apa namanya ya, dialog, informasi. Jadi mereka bukan gerakan bersifat politik praktis. Mereka jangan disamakan dengan ISIS. Nah, itu saya marah. Jadi saya dialog dengan Profesor Komil Hidayat melalui WA. Ketika awal-awal mau keruntuhannya di Indonesia, saya bilang HTI itu di Timur Tengah pun nggak jadi masalah itu, nggak jadi masalah. Cuma terakhir-akhir baru belakangan setelah banyak reformasi bergejolak panjang di Timur Tengah, akhirnya diberangus. Tapi ketika jaya-jaya yang Husni Mubarak, yang diktatornya luar biasa, dia lebih benci Ikhwan daripada HTI. Nah, itu dia ya. Bahkan HTI di Eropa juga nggak ada masalah. Jadi mereka itu hanya sebatas pemikiran.
Makanya saya tidak suka teorinya, tapi jangan dibenci semua. Dan artinya begini, jangan sampai kita samakan dia dengan ISIS, radikal, jangan ya. Nah, itu dia. Tapi teorinya salah. Nah, jadi membawa istilah-istilah Islam untuk dikamuflase seolah-olah itu ajaran Islam. Nah, itu dia ya. Dan saya juga meneliti, kan ulama-ulamanya juga yang ahli fikih terbatas. Itu dia ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sebuah ajaran itu, lihat dulu marjaknya. Kita lihat ormas, kelompok, kita tengok marjaknya. Siapa yang ada di ormas itu ulama yang menjadi rujukan, yang ahli fikih. Bukan sekedar mereka pakai jubah, bukan sekedar mereka selalu ngomong tentang agama, tapi nggak ada ahli fikihnya. Itu dia ya. Ini khusus saya bicara untuk orang awam. Jadi untuk melihat ormas-ormas yang dia itu cocok untuk diikuti, ulamanya dulu dilihat, kapabilitas ulamanya. Oke, silakan, ada yang lain. Fadl. Kita kata khalifah sama khalifah sama Ustaz. Apa? Khalifah dan khalifah sama kan gitu. Artinya gitu. Terus kemudian tadi masalah takdir Ustaz. Sampai ada titik tentu enggak bahwa takdir itu perlu bagi misalnya kita bisnis kan. Kalau misalnya kita bisnis X gitu kan, sudah tahu atau kita belum maju gini, jadi kita harus berubah lagi bisnis kita yang apa, yang mungkin yang saya ini dengan takdir kita bisa ada gitu Ustaz. Apa mau kita harus melakukan takdir kita berdagang A aja gitu, jadi kita tidak berubah lagi gitu Ustaz. Takdir gitu ya, ada titik nggak gitu. Titik? Ya, maksudnya titik, misalkan titik akhir. Nggak usah bisnis ini gitu kan, mesti pindah gitu. Terus aja. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Apa bedanya khilafah dengan khalifah? Sebenarnya istilah kita saja. Ada khalifah di dalam thariqah sufiyah, seorang mursyid itu mendapat julukan khalifah. Ya, ada juga roti disebut khilafah. Ya. Jadi ada roti khilafah. Jadi saya kira istilah nama itu tidak perlu dipertentangkan, banyak sekali. Cuman pertanyaan tadi kan masalah negara. Jadi kalau masalah negara intinya adalah apa saja bentuk negara, mau monarki, mau republik, ya, mau dia khalifah, mau dia apa lagi, silakan sebut. Yang penting menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum-hukum Allah. Itu dia ya. Cuman jangan kita bermimpi dari sebuah negara itu kita definisikan hukum Allah itu menurut diri kita pribadi seolah-olah harus nol. Teori yang buruk itu tidak boleh ada. Nah, itu nggak mungkin. Di dunia ini nggak ada yang bisa kita. Allah sendiri, ya Rasulullah sendiri pernah meminta sama Allah, ya Allah, kepingin kali aku kalau bisa Madinah dengan Mekah ini Islam semua. Kalau bisa Islam semua. Allah tegur, kata Allah, jangan, nggak bisa. Wa ma aktsarum walau harasta bi mu'minin. Walaupun kau kuat kali hatimu wahai kekasihku ingin Islam semua. Kalau memang manusia itu belum mendapat hidayah, tidak bisa. Akhirnya setelah meninggal Rasulullah baru Mekah Madinah mayoritas Islam semua. Nah itu dia. Begitu juga Rasulullah kepingin, ya Allah kalau bisa umatku ini satu semua ya Allah. Kalau bisa manusia ini semuanya beragama Islam, menjalankan agamamu ya Allah. Akhirnya Allah turunkan wahyu. Wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum falistata'an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tihum bi walau syaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna minal jahilin. Wahai kekasihku, kata Allah, seandainya seluruh dunia ini, wa in kana kabur 'alaika i'raduhum, seluruh dunia ini membenci engkau dan kau nggak terima, silahkan kau bikin bunker di dunia, di bumi ini, kemudian kau bikin tangga sampai ke langit, kau gunakan mukjizat yang aku berikan, kau hancurkan mereka semua, mereka takkan mau beriman.
Jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi ini sudah fitrah manusia itu, ada yang jahil, ada yang alim, ada yang kafir, ada yang muslim. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Ya. Al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Oh Ustaz, itu hadis maudhu katanya. Oke, saya nggak usah pakai hadis. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah kamu mau membagi-bagi rahmatku, kata Allah? Ada orang yang kaya, miskin, pejabat tinggi, pejabat manusia yang paling rendah. Semua perbedaan yang ada di dunia ini, itu rahmatku, kata Allah. Rahmatku yang berbeda itu jauh lebih baik daripada seluruh dunia seisinya. Ya. Jadi perbedaan itu rahmat. Dan ini kalau saya pakai hadis nanti al-ikhtilafu baina ummatir rahmah, di debat saya kan. Padahal itu bukan hadis palsu itu, cuman sanadnya yang dhaif. Itu dia ya. Tapi dari segi matan banyak dalam Al-Qur'an yang mendukung itu. Oke ya. Jadi sama anak ulama sama. Apa ya? Artinya sama. Iya, nggak usah lagi ditanya. Itu sama, itu cara menyebutnya saja. Nah, khalifah. Itu dia ya. Oke, tadi pertanyaan berikutnya yang terakhir. Apa? Takdir. Jadi kita terus dituntut untuk berusaha, jangan pernah berputus asa. Mangkana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yazunnu alla yansurullah fil hayatid dunya. Mangkana yazunnu alla yansurullah fil. Barang siapa yang menyangka dia tidak ditolong Allah perkara dunianya, fid dunya wal akhirah, perkara dunia dan perkara akhiratnya. Falyamdud ila sama falyaqta thumma liyanzur hal kaiduhum mayagiz. Kalau kamu menyangka Allah tidak pernah menolong perkara dunia dan perkara akhiratmu, silahkan kau gantung lehermu sampai langit, kemudian kamu potong. Falyanzur, kamu lihat hal kaiduhum mayagiz, apakah kamu bunuh diri itu kamu makin selamat? Tidak, kata Allah. Jadi justru kalau kita terus berusaha sambil berdoa, nanti keyakinan kita akan diarahkan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kalau kita terus berusaha, kita jihad dengan sabar dengan jihad, nanti Allah akan berikan hidayah itu nanti. Oh, kamu ternyata bisnis online nggak cocoknya kamu nanti jual kerupuk umpamanya. Kita kan nggak percaya jual kerupuk bisa jadi kaya. Ternyata ketika sudah Allah takdirkan kita akan kaya, bisa. Jadi yang penting kita di situ usaha. Jadi jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Wa qala rabbuna la taqnatu min rahmatillah illa dhalun. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang sesat, kata Tuhan. Itu dia ya. Jadi serendah Allah bukan lihat hasilnya, kesabaran kita. Percayalah, serendah apapun perkara dunia kita di mata manusia, semiskin apapun harta kita, walau perjuangan kita begitu berat, kalau kita bisa mengkayakan kesabaran kita, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jannata wa harira. Itu nanti akan Allah balas semua kepahitanmu, kemiskinanmu yang rendah di dunia di mata manusia, akan Allah tinggikan martabatmu di surganya Allah. Para rasul nggak ada yang kaya. Orang bilang katanya Nabi Sulaiman kaya, Nabi Sulaiman saja. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasan thumma anab qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman saja dia menolak, ternyata kelebihan diberikan Allah ternyata mencelakakan dia di dunia. Ampunkan dosaku ya Tuhan, jangan sampai kau berikan nikmat sebagaimana telah kau berikan nikmat kepadaku. Aku bisa mengatur setan, aku bisa mengatur jin, aku bisa mengatur angin, aku bisa berjalan di udara.
dan sebagainya. Udah, ternyata jin merusak dia, menipu Nabi Sulaiman. Istrinya di singgasana sesat gara-gara jin menyerupai Nabi Sulaiman. Turunlah ayat tadi itu, doa Nabi Sulaiman, ya Allah, jangan kau berikan sebagaimana telah kau berikan nikmat kepadaku kepada hamba-hambamu setelah aku. Itu dia ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah keberkahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.